Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Cheat Kageno aka Shadow Garden. Dan kali ini tuh mengenai isi dari volume kelimanya untuk chapter keduanya. Ya, lanjutan dari video-video yang sebelumnya gitu. Dimana meneruskan kisah dari Cheat yang kembali lagi ya ke Akademi Midgard. Ya, jadi di awal chapter kedua ini tuh kita bakalan kembali lagi diceritakan mengenai Cheat yang begitu senang ya saat dia itu ya berangkat ke sekolah gitu kan, ke akademinya gitu kan, dimana hal itu ya disebabkan karena Cid ini berhasil mendapatkan salah satu barang unik yang dia peroleh dari orang misterius yang dia bunuh di malam yang sebelumnya. Namun rasa senang itu harus terganggu ya dengan kedatangannya si Alexia yang kebetulan juga menuju ke Akademi Midgard. Ya, Cid yang mencoba untuk menghindari, namun tetap saja Alexia tuh ya ngikutin dari belakang gitu. Nah, setelah sampainya mereka berdua ke depan pintu gerbang Akademi Midgard itu sendiri, Cid dan Alexia itu dikejutkan dengan kehebohan yang terjadi, di mana telah ditemukan satu orang jasad yang mati dengan cara yang cukup mengenaskan. Nah, Alexia yang mengira bahwa orang yang mati tersebut itu adalah salah satu dari anggota sekte Diabolos, namun bagi Cid ya orang tersebut tuh hanya pencuri yang iseng aja dan kena sial aja sehingga dia bisa mati di keadaan seperti itu gitu. Nah, mendengar hal itu, satu orang yang bernama Ishak ya, karakter baru yang bakal muncul nanti di volume kelimanya, teman satu kelasnya Cid juga mengatakan kalau Alexia dan Cid itu harus segera pulang karena akibat dari kejadian tersebut itu ya sekolah bakalan ditutup untuk sementara gitu kan, dan bakalan ada investigasi menyeluruh ke setiap sudut-sudut sekolah untuk yang namanya itu mencari tahu penyebab dari kematian orang misterius tersebut. Nah, setelah Cid ingin pulang, ternyata Cid malah ketangkap nih sama Claire kakaknya gitu kan. Dimana di sini tuh Claire mencoba untuk mengikat lehernya si Cid dengan menggunakan sebuah rantai. Yang menurut Claire cara ini adalah cara yang paling ampuh ya untuk yang namanya itu mencegah Cid itu kembali kabur nantinya. Nah, di sini Claire dan Alexia terlihat begitu akrab dan membuat Cid tuh sedikit kebingungan gitu kan, sejak kapan Alexia dan kakaknya itu akrab gitu. Nah, kebingungan Cid ditambah lagi dengan tingkah laku dari si Claire kakaknya itu sendiri, di mana nantinya Cid melihat Claire itu dan Aurora itu ya berbicara, namun dari sudut pandangnya si Cid, kakaknya itu ya sedang berbicara sendirian gitu kan, bicara sama tembok gitu kan di sana. Ya, ternyata Cid tidak bisa juga ya yang namanya itu melihat rohnya dari Aurora. Ya, meskipun dia adalah autornya di sini, tapi dia ternyata nggak bisa juga melihat Aurora yang ada di dalam tubuhnya si kakaknya sendiri gitu. Nah, malam harinya Cid yang sedang menyendiri kembali lagi gitu kan diganggu dengan kumpulan kabut putih yang membawanya itu masuk ke dalam dimensi di mana kakaknya itu dikurung sebelumnya gitu kan. Ya, di sini nantinya si Cid bakalan ketemu ya sama si Aurora kecil yang saat itu sedang berada di dalam satu buah fasilitas uji coba. Nah, di sini nantinya Cid bakalan mencoba untuk berbicara ya sama Aurora kecil tersebut, dan ternyata si Aurora yang kecil tersebut itu meminta satu barang kepada si Cid, yaitu barang yang diberikan Delta kepada Cid sebelumnya, yaitu salah satu artefak yang berwarna merah darah gitu. Dan setelah Cid memberikan benda tersebut, Aurora kecil pun ya menghilang gitu kan dari sana, dan Cid pun terlempar keluar dari dimensi tersebut. Nah, tak hanya itu aja gitu kan, Cid pun mencoba untuk merasakan energi dari Aurora yang tadi dia temui gitu kan, namun ternyata dia malah merasakan energi sihir dari kakaknya dan si Alexia. Ya, Cid masih kebingungan gitu kan, sejak kapan kakaknya dan Alexia itu jadi akrab, dan Cid memutuskan untuk pergi memeriksanya karena menurut Cid ya cukup aneh aja gitu kan, dua orang siswi itu berkeliaran di tengah malam gitu kan di gedung sekolah. Nah, Alexia dan Claire di sini ternyata itu pergi ke perpustakaan rahasia di mana tempat benda yang mereka cari itu berada gitu. Ya, Alexia mencari sebuah buku yang mungkin bisa memberikan mereka informasi mengenai kebenaran dari sekte Diabolos. Namun sesampainya di sana gitu kan, ya mereka pun akhirnya dicegat gitu kan sama penjaga perpustakaan, yang mana hal itu membuat Alexia dan Claire itu harus kembali masuk ke dalam dimensi aneh tersebut, karena ternyata yang ngebuat dimensi aneh tersebut itu adalah si penjaga perpustakaan. Nah, di sini ternyata penjaga perpustakaan itu ia menginginkan Alexia dan Claire itu ketangkep gitu kan, karena darah dari mereka berdua itu sangat cocok untuk yang namanya itu memproduksi pil
keabadian untuk iblis Diabolos gitu. Jadi nantinya Claire dan si Alexia bakalan jadi ya kelinci percobaan lah untuk menghasilkan atau memproduksi pil keabadian dari iblis Diabolos yang bakalan digunakan oleh para anggota sekte. Namun bukan MC kalau Cid tidak datang untuk menolong ya. Iya, di sini Cid akhirnya masuk dan menerobos dimensi tersebut. Yang kalau dipikirkan ya Cid dan para anggota Seven Hades seperti Zeta tuh bisa dengan mudah masuk dan keluar dari dimensi tersebut ya. Nah, pertarungan Cid dan penjaga perpustakaan tersebut tuh ya nggak bisa dihindari dan akhirnya Cid tetap saja menang gitu kan ya, namanya MC gitu. Nah, mereka semua pun akhirnya kembali ke dimensi awal di Akademi Midgard. Cid dalam wujud shadow-nya ya langsung pergi aja gitu kan tanpa mengucapkan satu kata pun. Sedangkan untuk penjaga akademi tersebut ya memberikan pesan kepada Alexia dan juga Claire gitu kan untuk tetap berhati-hati sebelum akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Karena para anggota sekte itu udah mulai yang namanya itu bergerak ya di dalam Akademi Midgard itu sendiri gitu kan. Bahkan salah satu pemegang kursi pun telah berhasil menyusup ke dalam Akademi Midgard. Jadi ini bakalan chaos banget lah untuk volume-volume selanjutnya gitu. Nah, keesokan harinya Alexia memberikan informasi tersebut kepada kakaknya ya. Dan ya ternyata Iris kakaknya itu ya dengan harga dirinya yang tinggi itu menolak kebenaran mengenai Shadow Garden. Bahkan Iris tuh menuduh Shadow Garden itu adalah dalang dari semua kerusuhan yang terjadi dan sekte Diabolos itu adalah karangan dari si Shadow Garden itu sendiri gitu kan. Ya karena Iris itu masih belum bisa terima lah akibat dari kekalahannya terhadap Shadow ya di festival Dewa Perang sebelumnya gitu. Dan bahkan dia juga tidak terima dengan kekuatannya si Alpha yang begitu besar gitu. Nah, Alexia yang mencoba untuk terus menerangkan lah membenarkan apa yang sebenarnya terjadi itu malah membuat Iris tuh semakin jengkel dan Iris malah mengatakan kepada Alexia kalau Alexia mengganggu ya dia nggak segan-segan buat yang namanya itu melukai si Alexia. Udah buta banget sih si Iris ini. So jadi itulah setidaknya isi ya untuk chapter kedua dari volume kelimanya. Jadi untuk kalian yang pengen baca kalian coba baca aja untuk detailnya. Dan ya itu aja sih dulu menurutku untuk ya rekap lah apa yang terjadi nanti di volume 5 untuk chapter keduanya harusnya udah rilis ya untuk translatean Indonesianya dan kalian bisa baca sendiri nantinya dan linknya nanti aku bakalan kasih di bawah. Dan jika ada yang salah kalian bisa koreksi di bawah dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.